Di tanah Pasundan, pernah berdiri seorang raja yang namanya masih bergema hingga kini. Dialah Prabu Siliwangi, sang penguasa sakti, bijaksana, dan penuh misteri. Konon, kesaktiannya bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam ilmu gaib yang membuatnya dihormati seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita sejarah dan legenda Nusantara yang penuh makna dan keajaiban. Di tanah Sunda, tepatnya di Kerajaan Galuh, lahirlah seorang putra raja yang kelak menjadi legenda terbesar di Nusantara. Ia diberi nama Raden Manahrasa, putra dari Prabu Dewa Niskala, raja yang bijaksana, dan ibunya bernama Nyi Ambetkasih. Sejak kelahirannya, berbagai tanda keistimewaan telah terlihat. Dikisahkan, pada malam kelahirannya, langit cerah dipenuhi cahaya rembulan, dan suara binatang malam hening seakan memberi hormat. Para resi dan pendeta kerajaan menafsirkan hal itu sebagai pertanda hadirnya seorang pemimpin besar yang akan membawa kejayaan bagi kerajaannya. Sejak kecil, Raden Manahrasa menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak lainnya. Ia dikenal memiliki ketenangan batin, kecerdasan luar biasa, dan keberanian yang jarang dimiliki anak seusianya. Para guru dan resi yang mengajarinya mengatakan bahwa ia tidak hanya cepat memahami ilmu pengetahuan dan kesusastraan, tetapi juga memiliki bakat alami dalam ilmu kanuragan serta spiritualitas. Di usianya yang masih belia, ia kerap merenung di tempat sunyi, menyatu dengan alam. Ia mendengar bisikan angin, merasakan kekuatan air, bahkan dipercaya mampu berkomunikasi dengan hewan-hewan kecil. Semua itu membuat rakyat dan bangsawan yakin, Raden Manahrasa bukan anak sembarangan, melainkan seorang calon raja yang dititipkan oleh semesta untuk memimpin dan melindungi rakyatnya. Namun, masa kecilnya tidak hanya diisi dengan kemewahan istana. Ia juga ditempa dengan latihan fisik, ilmu bela diri, strategi perang, serta ajaran spiritual dari para resi. Dari sinilah terbentuk pribadi yang tegas, bijaksana, dan sakti, cikal bakal sang Prabu Siliwangi, raja paling disegani di tanah Nusantara. Setelah dewasa, Raden Manahrasa tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Wibawanya terpancar bahkan sebelum ia naik tahta. Sosoknya bukan hanya menguasai ilmu kanuragan, tetapi juga dikenal arif dan penuh kasih kepada rakyat kecil. Itulah sebabnya para bangsawan, resi, dan rakyat menaruh harapan besar padanya. Ketika ayahandanya, Prabu Dewa Niskala, wafat, Raden Manahrasa diangkat menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Dari sinilah perjalanan besarnya sebagai raja dimulai. Setelah dinobatkan, ia bergelar Sri Baduga Maharaja, namun rakyat lebih akrab menyebutnya Prabu Siliwangi, nama yang kelak melegenda. Di bawah kepemimpinannya, Galuh dan Sunda disatukan menjadi satu kerajaan besar bernama Pajajaran. Prabu Siliwangi memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Pajajaran, yang kini diperkirakan berada di sekitar Bogor. Langkah ini bukan sekadar pemindahan istana, tetapi juga simbol penyatuan, agar rakyat tidak lagi terpecah oleh perbedaan wilayah dan kekuasaan. Prabu Siliwangi tidak hanya mengandalkan kesaktiannya sebagai raja. Ia adalah pemimpin yang menjunjung hukum dan keadilan. Ia menata kerajaan dengan sistem yang teratur, mengatur pajak, membangun lumbung pangan, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Rakyat pun hidup dengan tenteram, ladang-ladang subur, perdagangan ramai, dan kebudayaan berkembang pesat. Di bawah pemerintahannya, seni dan sastra Sunda mencapai puncaknya. Kidung, pantun, hingga naskah kuno lahir pada masa ini. Bahkan dalam prasasti dan cerita turun-temurun, Prabu Siliwangi selalu digambarkan sebagai sosok raja yang adil, gagah, dan penuh karisma. Namun, kejayaan besar itu tentu tidak datang tanpa tantangan. Sebagai kerajaan yang makmur dan luas, Pajajaran menjadi incaran musuh dari luar. Banyak kerajaan lain yang ingin menaklukkan Pajajaran atau setidaknya menyaingi kekuasaannya. Tapi Prabu Siliwangi selalu siap. Dengan kecerdikan strategi perang, kekuatan bala tentaranya, serta kesaktiannya yang tiada tanding, ia mampu menjaga wibawa kerajaan tetap tegak berdiri.
Nama Prabu Siliwangi pun semakin harum. Ia tidak hanya disegani oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Dari Jawa, Sumatera, hingga daerah seberang, semua mengakui kebesaran Pajajaran di bawah kepemimpinan Sang Raja Sakti. Prabu Siliwangi bukan hanya raja bijaksana, ia juga dikenal sebagai penguasa sakti mandraguna. Sejak muda, ia menimba ilmu kanuragan dari para guru besar dan resi. Tetapi bukan itu saja yang membuatnya berbeda. Ia memiliki koneksi spiritual dengan alam semesta, sebuah kekuatan yang sulit dijelaskan oleh logika biasa. Dikisahkan, Prabu Siliwangi menguasai berbagai ajian sakti, di antaranya ajian Rawarontek, yang membuatnya tidak bisa mati kecuali oleh takdir yang telah ditentukan. Ajian Pancasona, yang mampu menyembuhkan diri setiap kali ia terluka. Ajian Satria Bima Sakti, yang membuatnya memiliki tenaga luar biasa, sebanding dengan kekuatan harimau hutan. Rakyat percaya, kesaktiannya bukan hanya soal fisik, tapi juga batin. Ia mampu menghilang seketika, menyamar dalam wujud lain. Bahkan ada cerita bahwa ia bisa menjelma menjadi harimau putih. Harimau putih inilah yang kemudian menjadi simbol kekuasaan dan kesaktiannya, sekaligus lambang keberanian dan kesetiaan. Tak hanya itu, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Para resi mengatakan, ia bisa berbicara dengan roh leluhur, hingga makhluk halus yang menjaga hutan dan sungai. Karena itulah, dimanapun ia pergi, alam seakan tunduk pada perintahnya. Namun, meskipun memiliki kesaktian luar biasa, Prabu Siliwangi tidak pernah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Ia selalu menggunakan kekuatannya demi melindungi rakyat dan menjaga kedamaian Pajajaran. Saat musuh menyerang, ia turun langsung ke medan perang. Konon, hanya dengan tatapan matanya saja, barisan musuh bisa gentar dan lari terbirit-birit. Legenda lain mengatakan, Prabu Siliwangi memiliki kesaktian ngageuguh lemah, kemampuan menundukkan tanah. Ketika ia berdiri di medan perang, bumi di bawahnya bergetar seakan memberi peringatan pada lawan. Hal itu membuat banyak kerajaan di Nusantara lebih memilih berdamai daripada melawan. Kesaktian inilah yang membuat namanya abadi, bahkan ratusan tahun setelah ia moksa. Hingga kini, banyak masyarakat Sunda percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Pasundan, hadir dalam wujud harimau putih gaib yang muncul di hutan-hutan keramat. Meski dikenal sebagai raja yang sakti dan disegani, Prabu Siliwangi tetaplah manusia yang memiliki hati, cinta, dan keluarga. Salah satu kisah penting dalam hidupnya adalah ketika ia menikahi Nyai Subanglarang, seorang perempuan cantik yang sekaligus dikenal sebagai wanita berilmu tinggi. Namun, kisah cinta ini tidaklah sederhana. Nyai Subanglarang adalah seorang Muslim, sementara Prabu Siliwangi masih teguh dengan ajaran leluhur Sunda Wiwitan. Dari sinilah lahir sebuah pertarungan batin yang berat, antara cinta kepada sang istri dan keyakinannya sebagai raja yang harus menjaga tradisi kerajaannya. Dari pernikahan itu lahirlah putra-putri yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Pajajaran, salah satunya Raden Kian Santang, yang dikenal sangat saleh dan kelak menjadi penyebar Islam di tanah Sunda. Kehadiran anak-anak inilah yang kemudian membuat hubungan Prabu Siliwangi dengan keluarga sering diwarnai perbedaan prinsip. Di satu sisi, ia adalah ayah yang penuh kasih sayang. Ia bangga pada anak-anaknya yang gagah berani dan memiliki jalan hidup masing-masing. Namun di sisi lain, Prabu Siliwangi harus menghadapi kenyataan bahwa keyakinan yang dianut keluarganya berbeda dengan dirinya. Perbedaan ini menimbulkan dilema batin, mempertahankan tradisi leluhur atau mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh keluarganya. Pertarungan batin itu semakin berat ketika Raden Kian Santang menantang sang ayah dalam adu kesaktian. Bukan karena ingin menjatuhkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar daripada ajian dan kesaktian duniawi, yaitu kekuatan iman. Pertarungan ini menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan spiritual Prabu Siliwangi. Walau akhirnya ia tetap teguh pada keyakinan lamanya, kisah cintanya dengan Nyai Subanglarang dan perjuangan batin bersama anak-anaknya menunjukkan sisi lain dari Prabu Siliwangi, seorang raja yang tidak hanya sakti,
tetapi juga manusia biasa yang harus memilih antara cinta, keyakinan, dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Kehidupan Prabu Siliwangi yang penuh kejayaan ternyata tidak luput dari cobaan besar. Salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Pajajaran adalah Perang Bubat, yang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Sunda hingga kini. Ceritanya bermula ketika Majapahit, kerajaan besar di Jawa Timur, mengirim utusan untuk melamar putri Prabu Siliwangi yang cantik jelita, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Lamaran itu diterima dengan penuh kehormatan. Bagi Prabu Siliwangi, pernikahan ini adalah kesempatan mulia untuk mempererat hubungan antara dua kerajaan besar, Pajajaran dan Majapahit. Rombongan besar pun berangkat dari Pajajaran menuju Majapahit, membawa Dyah Pitaloka bersama para bangsawan. Namun setibanya di Majapahit, niat baik itu berubah menjadi penghinaan besar. Patih Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang ambisius, menganggap kehadiran Dyah Pitaloka bukan sebagai calon permaisuri, melainkan sebagai tanda tunduknya Pajajaran kepada Majapahit. Prabu Siliwangi marah besar mendengar penghinaan ini. Namun, demi menghindari perang, ia tetap mencoba menjaga kehormatan. Sayangnya, situasi memanas, dan akhirnya meletuslah pertumpahan darah di lapangan Bubat. Pasukan Pajajaran yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Majapahit bertarung dengan gagah berani, tapi pada akhirnya banyak yang gugur. Yang paling tragis adalah nasib Dyah Pitaloka. Putri cantik kebanggaan Sunda itu lebih memilih gugur dengan tangannya sendiri daripada hidup dalam kehinaan. Peristiwa itu menjadi simbol betapa tingginya harga diri dan kehormatan bangsa Sunda. Prabu Siliwangi sangat terpukul mendengar kabar duka tersebut. Kehilangan putri yang ia cintai, ditambah penghinaan besar dari Majapahit, membuat hatinya terluka dalam. Meski kesaktiannya mampu membuatnya bangkit, namun luka batin itu tidak pernah benar-benar sembuh. Perang Bubat menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Prabu Siliwangi. Dari seorang raja yang penuh kejayaan, ia berubah menjadi sosok yang juga membawa beban duka mendalam. Namun, justru dari sinilah lahir legenda bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya raja sakti, tetapi juga seorang ayah dan manusia yang mengerti arti cinta, kehilangan, dan kehormatan. Setelah melewati masa kejayaan, kesaktian, cinta, hingga cobaan berat dalam hidupnya, usia Prabu Siliwangi pun semakin menua. Namun berbeda dengan raja-raja lain yang wafat dan dimakamkan, akhir kehidupan Prabu Siliwangi justru menjadi misteri yang hingga kini masih dipercayai masyarakat Sunda. Dikisahkan, ketika ajal menjemput, Prabu Siliwangi tidak meninggal secara biasa. Ia memilih jalan moksa, melepaskan diri dari ikatan dunia fana untuk kembali menyatu dengan alam semesta. Pada saat itu, tubuhnya perlahan menghilang dari pandangan manusia. Konon, ia berubah menjadi harimau putih raksasa, lalu berlari masuk ke dalam hutan lebat di kawasan Leuwung Sancang, Garut. Sejak saat itu, hutan tersebut dianggap keramat. Banyak orang percaya roh Prabu Siliwangi masih bersemayam di sana, menjaga tanah Pasundan dari segala mara bahaya. Legenda lain menyebutkan, ia tidak benar-benar hilang. Sesekali, penampakan harimau putih muncul di hutan atau gunung-gunung keramat, dipercaya sebagai pertanda kehadiran Sang Raja Agung. Itulah sebabnya, bagi masyarakat Sunda, harimau putih menjadi simbol keberanian, kesetiaan, sekaligus lambang keagungan Prabu Siliwangi. Misteri tentang kepergian Prabu Siliwangi membuatnya tidak hanya dikenang sebagai raja besar, tetapi juga sebagai sosok abadi yang tidak pernah mati. Rakyat percaya, selama tanah Sunda masih ada, roh Prabu Siliwangi akan terus menjaga dan melindungi. Dengan demikian, perjalanan hidupnya pun menjadi legenda. Seorang raja sakti yang lahir dengan tanda keagungan, memimpin dengan keadilan, berjuang melawan cobaan, hingga akhirnya moksa dan menyatu dengan alam. Ia tidak sekadar raja dalam sejarah, melainkan simbol abadi kebesaran Nusantara. Begitulah kisah Prabu Siliwangi, raja paling sakti di Nusantara. Sosok yang bukan hanya raja, tapi juga simbol kebijaksanaan, kesetiaan, dan kekuatan spiritual yang hingga kini masih dikenang.
Apakah menurut kalian Prabu Siliwangi benar-benar moksa menjadi harimau putih? Atau ini hanya legenda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta share kisah ini agar semakin banyak orang mengenal sejarah agung Nusantara.